Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak bab yang selanjutnya, yaitu tentang meyakini hari akhir. Ini adalah bab ketiga kelas 12. Hari akhir itu pasti akan datang karena setiap permulaan pasti ada akhir. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir. Sebagai seorang muslim kita harus beriman, percaya bahwa hari akhir itu pasti ada. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Itu di surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebutkan hari pembalasan, Al-Fatihah. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya, Al-Qiyamah. Kemudian pengertian bagaimana iman kepada hari akhir, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan adanya hari kehidupan yang kekal di akhirat nanti, kelak setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini. Nanti ada kehidupan selanjutnya di hari akhir. Nama-nama hari akhir ini berikut adalah nama-nama yang ada di dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa itu adalah nama lain dari hari kiamat atau hari akhir. Ada As-Sa'ah, hari kehancuran; Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan; Yaumuddin, hari pembalasan; Yaumul Hasr, penyesalan; Yaumul Fasl, hari keputusan, dan lain sebagainya sampai Yaumut Thalaq, hari perpisahan. Kemudian dalil nakli yang menunjukkan tentang hari kiamat. Pertama, zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi dikoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Zalzal ayat 1 sampai 2. Kemudian al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Dan selanjutnya. Pembagian kiamat ada dua, ada sughra, ada kubra. Sughra itu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam, itu kiamat sughra. Adapun kiamat kubra adalah matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Tidak ada makhluk sekalipun di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, semuanya hancur. Tanda-tanda hari kiamat. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Talidal amatul bataha. Itu ada di dalam hadis Jibril. Ketika Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dan menanyakan tentang beberapa hal. Salah satunya tentang hari kiamat. Ketika para kepala unta bersaing membangun gedung-gedung yang tinggi, berusaha berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Kemudian lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Banyak ilmu pengetahuan yang hilang, dan bodohnya kebodohan itu sangat banyak sekali, terutama tentang keilmuan agama. Kemudian meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Sekarang banyak minuman keras yang dilegalkan, termasuk di Indonesia. Masa atau waktu terasa amat pendek. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian munculnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, dan terakhir terbitnya matahari dari arah barat. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Tahapan kehidupan di hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ts, ketika hari kiamat tiba sudah hancur semuanya, kemudian Allah akan membangkitkan semuanya, namanya Yaumul Ba'ts. Kemudian Yaumul Hasyr, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Yaumul Hisab, kemudian dihisab semuanya amal perbuatannya. Al-Mizan, mizan ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang lebih baik banyaknya, mana yang lebih banyak buruknya, gitu kan. Kemudian baru ditentukan bahwa kita akan berada di surga atau neraka.
Tingkatan surga ada banyak ya, ada as-salam, al-muqawwam, al-adn, al-khulud, naim, al-ma'wa, al-firdaus. Ini tingkatan neraka ada hawiyah, jahim, sa'ir, sakar, jahannam. Yang paling dalam itu adalah jahannam. Perilaku cerminan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan positif dengan hati riang dan ikhlas. Karena kita yakin bahwa hari akhir itu pasti ada. Kemudian takut melakukan dosa dan maksiat, karena kita akan sewaktu-waktu bisa kedatangan hari kiamat. Segera bertobat apabila melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita bisa saja meninggal sementara kita belum bertobat dari kesalahan itu. Kemudian mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. Nah, kita kalau mau mengerjakan sesuatu harus benar-benar bermanfaat dan ada nilai ibadahnya kalau kita niatkan dengan baik hanya karena Allah. Kemudian yakin bahwa sekecil apapun perbuatan ada balasannya di akhirat. Tidak lalu dalam kehidupan duniawi ya boleh kita mencari uang, tapi kita menganggap bahwa dunia itu hanya sementara, hanya sebagai modal untuk beramal untuk akhirat kita nanti. Kemudian berikhtiar untuk meraih sesuatu karena beramal di dunia merupakan ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan kita dapat meyakini bahwa hari akhir itu ada dan suatu saat kita akan mengalaminya. Manusia dan seluruh kehidupan ini akan binasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.